Egyanus Kogoya makin terdesak. Kini memilih lari dan bersembunyi di hutan belantara. Oskupang, Anda masih ingat nama Senat Sol, sahabat dekat Egyanus Kogoya? Prajurit TNI bernama lengkap Ananiak Pialak tersebut kini masih menjalani hukuman atas kasus tindak pidana pembunuhan berantai yang dilakukannya di sejumlah tempat di Papua beberapa waktu lalu. Senat Sol merupakan pengkhianat bangsa. Pasalnya, ia meninggalkan kesatuannya di TNI, kemudian memilih bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau biasa disebut KKB Papua lalu. Tak hanya itu, Senat Sol juga melakukan sejumlah tindakan kejam, dengan melancarkan serangkaian pembunuhan terutama terhadap sesama teman di jajaran TNI. Ia juga mengotaki sejumlah penyerangan terhadap prajurit TNI Polri yang bertugas di tanah Papua. Bahkan penyerangan yang dilakukannya menewaskan sejumlah aparat maupun warga sipil yang dicurigai berseberangan dengan KKB Papua. Senat Sol merupakan sahabat dekat Egyanus Kogoya. Yang bersangkutan telah ditangkap dan diproses hukumkan. Kini ia dijebloskan ke balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pasca Senat Sol dicokok aparat penegak hukum, kini satu lagi sahabat dekat Egyanus Kogoya, yakni Ganti Gwijangge kembali dilumpuhkan prajurit TNI. Bahkan pria ini terpaksa dikirim ke alam baka dalam insiden penyergapan markan KKB Papua di Kabupaten Duga. Ganti Gwijangge sesungguhnya bukan sebatas sahabat Egyanus Kogoya. Ia juga merupakan orang kepercayaan Egyanus. Bahkan lebih didengar Egyanus Kogoya daripada anggota lainnya di KKB Papua. Dengan tewasnya Ganti Gwijangge dalam penyergapan markas KKB Papua oleh prajurit TNI, pada Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023 dini hari, maka satu persatu kekuatan Egyanus Kogoya telah dibabat oleh prajurit TNI Polri. Dengan demikian, ruang gerak sosok yang paling ditakuti di Papua itu setidaknya semakin sempit. Apalagi Egyanus disebut-sebut mulai ketakutan karena terus dikejar prajurit TNI Polri. Yang jadi masalah adalah sampai sekarang Egyanus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air, Philip Smart Mertens. Hanya saja hingga kini belum diketahui di mana Egyanus Kogoya dan pilot itu berada. Untuk diketahui, pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut disandera sejak tanggal 7 Februari tahun 2023. Selama penyanderaan, Kapten Philips selalu dibawa kemanapun Egyanus berada. Hanya saja pergerakan Panglima KKB Ndugama itu susah diidentifikasi. Baru-baru ini, keberadaan Egyanus Kogoya sempat terpantau, sedang berada di satu lokasi di ketinggian sekitar 3.000 mdpl meter di atas permukaan laut. Dari pantauan tersebut, prajurit TNI Polri pun bergegas mendekat. Namun ketika tiba di titik yang dituju, Egyanus Kogoya telah lebih dahulu minggat dari tempat tersebut. Hal itu terlihat dari sisa-sisa bekas kayu bakar yang masih ada di area tersebut. Jejak langkah Egyanus Kogoya dan komplotannya itu sempat ditelusuri oleh prajurit TNI Polri. Namun jejak tersebut menghilang di sebuah alur sungai yang berada tak jauh dari titik sebelumnya. Tidak diketahui secara pasti kemana Egyanus Kogoya bergerak, namun kuat dugaan, ia masih berada di wilayah pegunungan. Ia kemungkinan masih bersembunyi di balik rimba raya pegunungan Papua. Lantas adakah kabar lain yang diperoleh aparat kepolisian tentang Egyanus Kogoya dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap sahabatnya Senat Sol? Hingga kini hampir tak ada informasi sama sekali tentang hal itu. Senat Sol juga kemungkinan tak mau membocorkan rahasia mengenai sahabatnya itu. Namun terbetik kabar, Egyanus Kogoya kini semakin terdesak sehingga ia harus memilih lari dan bersembunyi di hutan belantara Papua. Apalagi ia juga semakin terpukul setelah orang-orang kepercayaannya satu persatu dieksekusi prajurit TNI Polri. Untuk diketahui, Senat Sol telah ditangkap tim gabungan TNI Polri beberapa waktu lalu. Senat Sol merupakan salah satu pimpinan KKB Papua yang paling didengar Egyanus Kogoya. Senat Sol adalah bekas anggota TNI. Ia melarikan diri dari kesatuannya sehingga dipecat. Pasca dipecat itulah Senat Sol diduga terlibat dalam kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo dan 2 anggota TNI lainnya. Senat Sol ditangkap di distrik Dekai dan sempat memberikan perlawanan hingga harus dilumpuhkan petugas. Dari penangkapan Senat Sol, polisi berhasil menyita barang bukti berupa kapak dan seragam TNI. Setelah dilumpuhkan,
Senat Sol kemudian dirujuk ke RSUD Jayapura untuk dilakukan perawatan intensif. TNI serang markas KKB di Nduga. 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas. Melansir dari Chen Indonesia, pasukan TNI menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Aluburu, Distrik Repkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat, 1/9. 3 anggota KKB dilaporkan tewas dalam operasi tersebut. Peristiwa itu dibenarkan oleh Pangdam 17 Cenderawasih Maijen Izak Pangemanan. Ia mengatakan penggerebekan dilakukan gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos. Ia menjelaskan KKB sebelumnya menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu. Itu tertulis dalam dokumen yang diamankan. Izak melansir Antara, Minggu 3/9. Dalam kontak senjata, 3 anggota KKB tewas, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluburu, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Aparat juga mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Izak mengatakan TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan KKB. Menurutnya, selama ini KKB selalu menyatakan korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu. Padahal, kata Izak, mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Aksi KKB tidak mungkin dibiarkan sehingga TNI Polri akan menindak tegas anggota kelompok tersebut, kata Izak. Terpisah. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka TPNP BOPM, Sebi Sambom membenarkan ada 3 anggota yang tewas dalam peristiwa itu.